Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hadian akan menjelaskan kronologi pembunuhan Munir beracun di udara saat menuju Belanda. Pada 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib meninggal dunia karena diracun sedang dalam penerbangan menuju Belanda. Sudah 17 tahun, tetapi kasus pembunuhan Munir masih diselimuti misteri. Pada 20 Desember 2005, seorang pilot pesawat Garuda Indonesia, Polikarpus Budiharti Prianto, dijatuhi vonis 14 tahun penjara sebagai aktor pembunuhan Munir, namun otak di balik kasus pembunuhan Munir belum terungkap hingga kini. Kronologi: pada 6 September 2004 ketika pukul 21.55 WIB, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang ditumpangi Munir lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Munir terbang ke Belanda dan merangkap melanjutkan studi pasca sarjana. Pesawat yang ditumpangi Munir sempat transit di Singapura pada 7 September 2004 sekitar pukul 00.04 waktu setempat. Saat transit, Munir terlihat duduk di Coffee Bean. Pada pukul 1.50 dini hari, pesawat lepas landas dari Singapura melanjutkan penerbangan ke Belanda. Namun baru 3 jam setelah dari Singapura, Munir diketahui sakit. Ia beberapa kali ke toilet. Munir dipindahkan dari tempat duduknya ke samping kursi dokter. Sempat dirawat oleh dokter itu, nyawa Munir pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Munir menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 8.10 waktu setempat ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Munir yang berangkat dari Jakarta dalam keadaan sehat meninggal dunia sebelum pesawat mendarat di Belanda. Setelah mendarat, 10 petugas polisi militer masuk ke pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan saat ada penumpang meninggal dunia dalam penerbangan. Seluruh penumpang pesawat dilarang turun selama 20 menit hingga pemeriksaan usai. Temuan racun dalam tubuh Munir. Jenazah Munir sempat diautopsi oleh pemerintah Belanda sebelum kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Berselang 2 bulan setelah kematian Munir, Institut Forensik Belanda atau NFI mengabarkan bahwa racun arsenik dalam jumlah dosis yang fatal ditemukan di tubuh sang aktivis HAM. Adapun pihak keluarga mendapatkan informasi terkait temuan racun dalam hasil autopsi Munir melalui media Belanda. Mendengar informasi tersebut, 12 November 2004, istri Munir, Suciwati, kemudian mendatangi Polres Mabes Polri untuk meminta hasil autopsi suaminya, namun Suciwati gagal mendapatkan hasil autopsi Munir. Polikarpus menjadi tersangka. Pada 28 November 2004, sebanyak 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama Munir diperiksa. Selanjutnya ada 21 orang yang diperiksa terkait kasus Munir. Setelah mendapatkan desakan dan gelombang demonstrasi dari masyarakat dan para aktivis HAM, SBY akhirnya mengesahkan tim pencari fakta atau TPF untuk kasus Munir. TPF mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Munir. TPF menilai Polri terlalu lamban dalam mengungkap pembunuhan Munir, sedangkan pihak Garuda seakan-akan menutupi kasus tersebut. Pada 28 Februari 2005, TPF menyebut pihak manajemen Garuda diduga memasukkan surat penugasan Polikarpus, seorang pilot Garuda yang turut dalam penerbangan Munir. Pada 3 Maret 2005, TPF melaporkan temuan terkait kasus Munir kepada SBY. TPF menyebut terkait indikasi kejahatan konspiratif dalam kasus pembunuhan Munir karena ada kecurigaan terlibat oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi Garuda. Pada 14 Maret 2005, penyidik Barreskrim Polri memeriksa Polikarpus. Kemudian pemeriksaan terhadap Polikarpus kembali dilakukan pada 15 Maret 2005. Selain Polikarpus, ada 6 calon tersangka lain, 4 dari PT Garuda Indonesia yang direkomendasikan TPF. Selain itu, TPF juga mengendus keterlibatan BIN atau Badan Intelijen Negara dalam kasus Munir, sebab terdapat data percakapan antara Polikarpus dengan orang BIN, Muhdi Purwo Pranjono atau Muhdi PR, sebelum dan sesudah pembunuhan kasus Munir. Polikarpus juga disebut menerima perintah dari BIN untuk membunuh Munir. Pada 18 Maret 2005, Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Munir. Ia ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Setelah melewati penyelidikan panjang dan beberapa kali persidangan,
Pada 20 Desember 2005, Polikarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara karena menjadi aktor pembunuhan Munir. Adapun Direktur Utama PT Garuda, Indra Setiawan, divonis 1 tahun penjara lantaran dianggap menempatkan Polikarpus sebagai ekstra kru di jadwal penerbangan Munir. Sementara itu, tokoh-tokoh BIN terbebas dari tuntutan atau pembunuhan Munir. Setelah mendapat berbagai resmi hukuman, Polikarpus yang semestinya baru keluar dari penjara pada 2022 sudah dibebaskan pada November 2014. Namun selepas menjalani hukuman, Polikarpus tetap kukuh menyatakan bahwa dia bukanlah pembunuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.